Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Janwal Firdaus, Muhammad Sultan, Nurul Aulia Rahma, Rika Trisa Bania, dan juga Rosi Rosilawati yang akan membahas mengenai muamalah, yaitu interaksi dalam Islam. Mari kita simak videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janwal Firdaus. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar muamalah dan ruang lingkup muamalah. Yang pertama adalah konsep dasar muamalah. Secara bahasa, kata muamalah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu muamalatun, yang merupakan isi masdar. Sedangkan bentuk dari fiil madinya itu adalah amilun. Sedangkan bentuk fiil mudorenya itu adalah yu'amilun, dan masdarnya itu adalah muamalatun yang tadi saya sebutkan, yang mana arti dari kata tersebut adalah saling bertindak, saling berbuat, atau saling melakukan. Itu secara bahasa. Nah, dalam ilmu fikih, muamalah itu memiliki dua makna. Yang pertama, pengertian atau makna muamalah yang berarti luas, dan juga yang kedua adalah muamalah yang berarti khusus atau sempit. Dalam arti luas, muamalah merupakan aturan Allah Subhanahu wa taala aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan. Kebutuhannya itu meliputi kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Sedangkan dalam arti sempit, muamalah itu merupakan kegiatan tukar-menukar barang dengan sesuatu yang bermanfaat dan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan aturan Islam. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup muamalah. Ruang lingkup muamalah mencakup dua aspek, yaitu aspek pertama ialah aspek al-muamalah al-adabiyah. Kedua yaitu aspek al-muamalah al-madiyah. Atau adapun penjelasan secara terperincinya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah al-muamalah al-adabiyah. Al-muamalah al-adabiyah adalah muamalah yang berhubungan dengan kegiatan adab dan akhlak. Nah, muamalah ini juga dilihat dari cara tukar menukar benda yang sumbernya dari panca indera manusia. Dasar atau unsur penegakannya adalah hak dan kewajiban. Lalu yang kedua adalah al-muamalah al-madiyah. Nah, aspek yang kedua ini memiliki arti muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memadorotkan, benda-benda yang mendatangkan kemaksiatan bagi manusia, dan lain sebagainya. Muamalah yang bersifat madiyah mencakup beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, al-bai'at tijarah atau jual beli. Yang kedua, ar-rohm atau gadai. Yang ketiga adalah kafalah wadomah, jaminan dan tanggungan. Yang selanjutnya adalah hiwalah, pemindahan hutang. Dan yang selanjutnya adalah tafis. Tafis ini merupakan orang yang jatuh bangkrut. Nah, maksudnya adalah seseorang yang mempunyai hutang, seluruh kekayaannya habis. Jadi orang itu memiliki hutang namun semua kekayaannya itu habis. Jadi bangkrut lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah asyirkah atau perseorangan.
yang mana asyirkah ini dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan, karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan berarti telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut. Nah, mungkin untuk muamalah sendiri memiliki beberapa objek kajian. Adapun objek kajian hukum muamalah ada 3, yaitu yang pertama hak, lalu yang kedua adalah benda dan kepemilikannya, dan yang ketiga adalah akad. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita manusia adalah makhluk sosial. Artinya, kita tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Terlepas dari itu, berkat kasih sayang Allah, kita manusia telah dibekali aturan dalam berhubungan antar sesama. Beda lagi dengan muamalah, karena dalam bermuamalah sasarannya itu harta benda, bukan manusia. Dalam muamalah itu mempunyai prinsip-prinsip. Prinsip tersebut ada 6. Prinsip tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan muamalah. Yang pertama, prinsip muamalah yaitu segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah, boleh, kecuali jika ada nas Al-Quran dan hadis Nabi yang melarangnya. Yang kedua, dalam masalah muamalah termasuk pada urusan duniawi. Artinya, urusan muamalah itu berbeda dengan urusan ibadah, yang di ibadah kita melakukan perbuatan atas dasar perintah dari Allah, sedangkan dalam muamalah kita melakukan perbuatan atas dasar kebutuhan di dunia. Oleh karena itu, segala bentuk muamalah dalam bentuk transaksi ataupun akad dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan syara. Yang ketiga, muamalah harus dilakukan atas dasar sukarela, berarti ridho, atas dasar persetujuan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Kemudian tidak mengandung unsur-unsur pemaksaan dalam muamalah tersebut, karena azas bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak, seperti apapun bentuknya. Yang keempat adalah muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendapatkan manfaat dan juga menghindari kemudorotan dalam hidup bermasyarakat. Dalam bermuamalah, kita hendaknya mempertimbangkan hal itu baik atau tidak, bermanfaat atau tidak, dan juga kita harus tahu hal itu membawa dampak buruk atau kemudorotan bagi masyarakat atau tidak. Yang kelima adalah adat kebiasaan yang berlaku. Hal ini bisa dijadikan dasar hukum asal tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya, kita dalam berlangganan koran, setiap hari dagang koran mampir ke rumah kita untuk membagikan koran tersebut setiap hari. Nah, itu sudah dijadikan adat atau kebiasaan, ataupun kebiasaan dalam masyarakat membeli batu bata dengan ongkos kirim langsung dihitung dengan kendaraan yang membawa batu-batu tersebut. Hal itu dilakukan karena sudah biasa dilakukan ataupun turun-temurun dan bertahun-tahun. Yang terpenting, hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan syara,
yang diakui oleh masyarakat. Jika hal itu tidak bertentangan, maka sah-sah saja. Yang keenam adalah muamalah, dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Artinya jangan sampai kita kedua belah pihak, jangan kita saja merugikan pihak lain ataupun merugikan diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasi Rosilawati dengan nomor NPM 202171012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang poin keempat, di mana poin ini berisi tentang pengertian hak, kepemilikan, harta, dan akad. Untuk akad sendiri akan disampaikan oleh Saudari Nurul. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian hak. Pengertian hak terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama menurut bahasa, dan yang kedua menurut istilah. Hak menurut bahasa yang berarti subut, tetap atau kokoh, sedangkan menurut istilah adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa hak adalah segala sesuatu yang mutlak milik seseorang untuk menerima ataupun melakukan sesuatu. Untuk hak ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hak terhadap harta, dan yang kedua, hak terhadap selain harta. Maksud dari hak terhadap selain harta di sini seperti perwalian. Contohnya, seorang ayah memiliki hak perwalian terhadap anak kandungnya. Untuk poin selanjutnya yaitu tentang pengertian kepemilikan. Pengertian adalah kekhususan seorang untuk memanfaatkan kepemilikan tersebut, selagi pemanfaatan tersebut tidak melanggar aturan agama. Nah, akan tetapi pada hakikatnya, pemilik yang hakiki atas segala sesuatu yang kita miliki, yang ada di bumi ini, itu hanyalah milik Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Al-ayat sadaqallah. Dalam ayat tersebut sangat jelas, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sebagaimana segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi, itulah hanyalah milik Allah. Dan apa sekarang yang kita miliki, ini hanyalah titipan dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Adapun kepemilikan dalam Islam terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, milik pribadi atau milik kita sendiri. Yang kedua, milik umum atau masyarakat. Dan yang ketiga, milik negara. Milik negara ini lebih ke milik umum, akan tetapi dalam proses pengolahannya itu diolah oleh pemerintah. Adapun beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memiliki kepemilikan. Untuk yang pertama dengan transaksi jual beli. Untuk yang kedua, ikhrajul mubahat. Nah, ikhrajul mubahat ini contohnya seperti nelayan mengambil ikan di laut. Untuk yang ketiga, warisan. Contohnya seperti seorang anak memiliki harta warisan dari harta yang diwariskan oleh orang tuanya. Dan selanjutnya, tawalud bin maluk. Harta ini berasal dari harta yang kita miliki. Contohnya seperti kita mempunyai ayam, nah ayam tersebut bertelur, nah telur tersebut milik kita. Karena ayam yang tadi bertelur itu milik kita. Untuk selanjutnya itu harta pemberian dari negara kepada rakyat. Untuk selanjutnya, harta yang didapatkan dengan tanpa keluarnya harta. Contohnya seperti pemberian dari orang lain.
Untuk poin selanjutnya yaitu tentang pengertian harta. Pengertian harta terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengertian harta menurut bahasa, dan yang kedua, pengertian harta menurut istilah. Pengertian harta menurut bahasa berasal dari kata al-mal atau yang berarti condong atau cenderung. Sedangkan menurut istilah, segala sesuatu yang memiliki nilai. Nah, segala sesuatu yang memiliki nilai ini disebut harta. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian harta, kita juga harus mengetahui cara membelanjakan harta tersebut. Yang pertama, menggunakan harta tersebut dengan secukupnya, tidak mubazir dan tidak boros. Selain itu, ada juga macam-macam harta. Macam-macam harta ini dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama, dilihat dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan harta tersebut. Ada dua, yang pertama harta tetap dan yang kedua harta bergerak. Poin selanjutnya yaitu dapat dilihat dari segi diganti dengan harta lain. Ada dua juga, yang pertama misil, benda yang dapat diganti dengan harta yang lain. Yang kedua yaitu kini atau benda yang hanya diganti dengan harga. Ada juga poin selanjutnya yaitu dapat dilihat dari segi bernilai atau tidaknya harta tersebut. Yang pertama yaitu mutakawan atau bernilai, dan yang kedua yaitu ghair mutakawan atau tidak bernilai. Mungkin sekian video presentasi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Rahma, NPM 202171044. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad. Yang pertama, pengertian akad. Kata akad secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aqdu, yang berarti ikatan, perjanjian atau mufakat. Sedangkan akad secara istilah adalah diartikan sebagai perkalian atau pertemuan antara ijab dan qabul. Menurut Hasbi As-Siddiqi, akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Hukum dasar akad. Hukum dasar akad berada di dalam Al-Quran yang tertuang dalam surat Al-Ma'idah ayat 1. Macam-macam akad atau transaksi. Nah, di sini macam-macam akad atau transaksi dibagi menjadi dua bagian. Satu, ada akad menurut tujuannya, dan kedua ada akad menurut keabsahannya. Akad menurut tujuannya dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada akad tabaru dan akad jari. Akad tabaru adalah akad yang unsurnya adalah menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada akad jari. Akad jari adalah akad yang bermaksud untuk mendapatkan keuntungan. Lalu ada akad menurut keabsahannya. Nah, akad menurut keabsahannya dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada akad sahih. Akad sahih adalah akad yang rukun dan syaratnya semua terpenuhi. Yang kedua ada akad fasid. Akad fasid adalah akad yang dimana rukunnya terpenuhi tetapi ada syaratnya, salah satu syaratnya yang belum terpenuhi, sehingga jika akan melakukan akad harus terpenuhilah atau harus menunggu syarat yang belum terpenuhinya itu untuk dipenuhi terlebih dahulu. Yang ketiga ada akad batil. Akad batil adalah akad yang dimana salah satu rukunnya belum terpenuhi, otomatis syaratnya pun belum terpenuhi. Setelah itu ada rukun dan syarat akad. Rukun akad ada 4. Yang pertama akid atau orang yang berakad. Yang kedua ada mauqud alaih atau benda-benda yang diakadkan. Yang ketiga ada
maudu al-akad yang artinya tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Yang keempat ada syigot al-akad yang artinya ada ijab dan qabul di kedua belah pihak. Setelah itu ada syarat-syarat akad. Syarat akad yang pertama adalah tamyiz atau jelas. Yang kedua, ada dua pihak, pembeli atau penjual. Yang ketiga, sesuai ijab dan qabul atau sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, ada kesatuan majelis akad. Yang kelima, ada objek akad dapat diserahkan. Yang keenam, objek akad tertentu atau dapat ditentukan. Yang ketujuh, objek akad dapat ditransaksikan berupa benda bernilai dan dimiliki. Yang kedelapan, tujuan akad tidak bertentangan dengan syarat. Setelah itu ada cara-cara dalam berakad. Cara-cara dalam berakad yang pertama ada dengan cara tulisan atau kitabah. Misalnya, dua akid berjauhan tempatnya, maka ijab dan qabul boleh dengan kitabah atau tulisan. Yang kedua ada cara berakad dengan isyarat. Bagi orang tertentu, akad atau ijab qabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan. Misalnya, pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun nulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat. Yang ketiga, ada akad dengan cara perbuatan. Cara lain untuk membentuk akad selain secara lisan, tulisan, atau isyarat ialah dengan cara perbuatan. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Dan yang keempat, ada lisan al-hal. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi, dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad ida atau titipan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Trisabania, NPM 202171009. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam yaitu memiliki arti suatu ilmu yang mempelajari mengenai perilaku ekonomi manusia yang berdasarkan aturan-aturan agama Islam, didasari dengan tauhid yang sebagaimana telah dirangkum di dalam rukun iman dan juga rukun Islam. Sistem ekonomi Islam itu memiliki beberapa prinsip, yakni yang pertama bersumber dari Allah dan dititipkan kepada manusia. Yang kedua, Islam meyakini bahwa kepemilikan barang pribadi itu memiliki batasan-batasan tertentu. Yang ketiga, Islam meyakini bahwa ekonomi akan maju bila adanya kerjasama. Yang keempat, yakni adanya suatu keadilan, yang berarti ekonomi itu dapat dimiliki oleh semua orang. Yang kelima, ekonomi Islam itu diberlakukan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya adalah ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Yang pertama ada keakidah, yakni suatu substansi inti yang menggerakkan atau mengarahkan kepada ekonomi. Yang kedua yakni syariah, sebagaimana batasan yang memformulasikan atau mengambil keputusan ekonomi. Yang ketiga ada akhlak, yakni yang berfungsi untuk parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Yang keempat yakni kepemilikan multijenis, yakni semuanya milik Allah, baik langit, bumi, dan seisinya, sedangkan manusia hanyalah menerima suatu titipan saja. Yang kelima, kebebasan bertindak atau berusaha, yakni prinsip ini berlaku untuk setiap muslim, khususnya para pelaku pembisnis ekonomi. Yang terakhir adalah keadilan sosial, yaitu suatu prinsip atau suatu ciri dengan syarat tidak ada distorsi atau proses penjaliman, yakni harus menjalankannya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Di dalam sistem ekonomi Islam ini memiliki beberapa manfaat, yakni sistem ekonomi Islam itu selalu memegang teguh kepada nilai-nilai perekonomian tersebut. Yang kedua, memiliki atau memperhatikan
kepemilikan individu, tetapi tetap melihat kepada batasan-batasannya. Yang ketiga, sistem ekonomi Islam itu memiliki suatu kebijakan dan juga fungsi pengawasan yang baik. Yang keempat, sistem ekonomi Islam itu memiliki distribusi pendapatan melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah. Yang terakhir yakni setiap individu di dalam sistem ekonomi Islam akan termotivasi untuk bekerja keras dan juga bekerja sama. Dan pembahasan yang terakhir adalah ragam transaksi di dalam ekonomi Islam di era modern. Yang pertama ada transaksi perbankan. Transaksi ini berfungsi sebagai intermediasi, yakni yang menggerakkan dari dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, baik itu dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk fasilitas. Yang kedua ada transaksi asuransi. Di dalam transaksi asuransi itu ada 3 jenis, yakni yang pertama penanggungnya sendiri, yang kedua mengalihkan resiko pada pihak lain, dan yang ketiga adalah sama-sama menanggung atau mengolah beban tersebut. Dan yang terakhir adalah transaksi pasar modal, yakni tempat di mana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal dan juga memerlukan modal untuk investasi. Sekian dari saya. Sekian dari kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.